إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kembali kegembiraan kita. Kita tingkatkan kembali keridhaan kita dan kepuasan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat, anugerah-anugerah, kebaikan-kebaikan yang senantiasa dicurahkan kepada kita ini dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap menitnya, bahkan dalam setiap detik. Miliaran triliunan nikmat yang diberikan kepada kita ini. Saking banyaknya nikmat diberikan dalam setiap hari, setiap jam, setiap detik. Saking banyaknya nikmat sampai kita ini lupa dan seakan-akan tidak pernah mendapatkan nikmat apa-apa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap detak jantung kita ini adalah nikmat Allah. Nafas kita ini adalah nikmat Allah. Aliran darah kita ini adalah nikmat Allah. Kita bisa duduk di sini dengan tenang. Bumi ini tidak gempa, ini pun nikmat Allah. Matahari di atas sana tidak jatuh sehingga menghancurkan bumi ini pun nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu pasti kalian tidak akan mampu. Kalau menghitung jumlahnya saja kita ini tidak bisa, bagaimana mungkin kita bisa membayar nikmat-nikmat tadi? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat itu enggak ada yang kecil, harganya mahal semuanya. Yang tampaknya kecil ternyata nikmat yang begitu mahal. Diceritakan dalam satu riwayat nanti di akhirat ada ahli ibadah yang dia ini ibadah selama 500 tahun. Tidak pernah melupakan Allah walaupun hanya sekelip mata. Hidupnya diisi dengan salat, dipenuhi dengan perjuangan,
dipenuhi senantiasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tadi, wahai hambaku yang soleh, wahai hambaku yang baik, silahkan kamu masuk surga dengan rahmat dan kasih sayangku. Maka hamba yang soleh tadi mengatakan, ya Allah, kalau saya boleh usul ya Allah, saya ini ingin masuk surga itu dengan hasil ibadah saya, dengan hasil capek saya ketika perjuangan, tangisan saya ketika malam, dahaga saya ketika puasa. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dituruti perintah hambanya tadi. Ibadah dia, salat dia, zikir dia, salat dia, semua dijumlah. Ditambahkan satu, tambah satu, semua selama 500 tahun tadi. Ternyata ibadah dia selama 500 tahun ini belum cukup untuk membayar satu nikmat Allah yang berupa nikmat mata. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, ternyata nikmat mata saja belum terbeli, ternyata nikmat mata saja belum bisa kamu bayar. Kalau begitu silahkan Tuhan masuk ke dalam neraka. Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, kalau memang begitu mahal sekali kenikmatanmu ya Allah, sudah masukkan saya ke surga dengan rahmatmu saja, masukkan saya ke surga dengan kasih sayangmu, bukan dengan hasil jerih payah ibadah saya. Maka Allah berfirman, ya, kamu saya izinkan masuk surga, kamu ini hamba saya yang soleh, tapi kamu itu hamba yang terlalu banyak usul kamu itu. Ini adalah harga satu nikmat, yaitu nikmat mata. Belum nikmat tangan, belum nikmat jantung, belum nikmat mulut, nikmat kaki. Kalau kita diperintahkan, kita dituntut untuk dibayar, untuk membayar nikmat-nikmat tadi, tentu dan tentu kita ini pasti akan binasa, pasti akan masuk neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Tidak usah membayar nikmat-nikmat saja, cukup kalian syukuri saja, itu pun sudah saya tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memerintahkan kita itu untuk mensyukuri nikmat tadi. Cukup dengan syukur itu pun sudah membayar, membayar nikmat tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya perkara syukur ini, dulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ini tidur bersama istri beliau yang tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau hendak berbaring, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, dharini ata'abbad li Rabbi, wahai istriku, izinkan saya, biarkan saya untuk menyembah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai tidur, maka Nabi sudah izin ingin sholat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya ini betul-betul gembira kalau engkau itu dekat dengan saya, kalau engkau itu tidur bersama saya. Tetapi kegembiraanku, kesenanganku, hobiku ya Rasulullah, saya korbankan semua demi kesenanganmu ya Rasulullah. Maka ketika itu Sayyidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Sayyidah Aisyah. Beliau mulai wudu, kemudian beliau sholat. Lama, dalam riwayat lain Nabi mengulang-ulang satu ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang, ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka itu hamba-hambamu juga. Kalau engkau ampuni mereka, engkau maha menang ya Allah dan maha bijaksana.
Terus diulang-ulang tadi. Sehingga dalam satu riwayat pipi beliau itu sampai basah, nangis sampai pipinya basah. Dalam riwayat lain nangis sampai janggutnya basah. Bahkan nangis sampai bajunya basah. Nangis lagi sampai lantainya tadi basah. Maka Sayyidah Aisyah datang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni semua dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Dan engkau itu maksum, orang yang tidak akan pernah berbuat dosa selama-lamanya. Kenapa engkau ibadah begitu memaksakan diri? Ibadah sampai jenggot engkau basah. Semalam suntuk ibadah, ini ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah tidak sepantasnya saya ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, sudah sepantasnya semakin banyak, semakin tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dulu ada seorang nabi. Nabi ini berjalan, kemudian berjumpa dengan sebuah batu. Batu tadi masih nangis. Maka Nabi tadi mengatakan, "Wahai batu, kenapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau sedih itu apa, wahai batu?" Maka batu tadi mengatakan, "Wahai Nabi Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka ini manusia dan bebatuan." Ketika saya mendengar ayat bahwasanya bahan bakar api neraka itu batu dan manusia, ya Nabi Allah, saya ini menangis terus. Saya ini khawatir saya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar api neraka. Maka Nabi tadi berdoa, "Ya Allah, selamatkan batu ini dari neraka ya Allah. Ya Allah, keluarkan dia dari neraka, selamatkan dia, jangan dimasukkan dia ke neraka." Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan dari permintaan nabinya. Singkat cerita, suatu ketika Nabi tadi lewat tempat tersebut lagi. Maka batu yang dulu nangis sekarang masih nangis lagi. Maka Nabi tadi mengatakan, "Wahai batu, kenapa engkau sekarang masih nangis? Bukankah Allah telah menyelamatkanmu, membebaskanmu dari api neraka? Kenapa engkau masih nangis, wahai batu?" Maka batu tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, tangisan saya yang sekarang dengan tangisan yang saya yang dulu itu tidaklah sama. Kalau dulu nangis karena saking khawatirnya saya ini dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau sekarang saya nangis saking gembiranya, saking bersyukurnya dibebaskan dari neraka." Dan dikatakan hati manusia itu adalah seperti batu. Kalau hati itu tidak diisi dengan takut kepada Allah, tidak diisi dengan gembira, dengan syukur, takut, mengharap, khauf, raja, maka hati tadi akan mengeras. Saking kerasnya nanti sampai tidak akan ada perkara hak yang bisa masuk ke dalam hati dia. Dinasehati akan dimasukkan ke telinga kanan dan dikeluarkan ke telinga kiri. Mendengarkan pembicaraan agama, tawaran agama, dalam hati itu tidak ada rasa ketertarikan, hilang tertarik di dalam agama tadi. Diceritakan ini pahalanya sholat, ini pahalanya zikir, ini pahalanya itu. Ketika hati tadi tidak pernah nangis, orang tidak pernah nangis, hatinya tidak pernah bersyukur, nanti melihat tawaran agama itu gak selera, lebih gembira, lebih senang
kalau ada orang sekarang di pasar-pasar ada obral-obral baju, obral-obral motor, jual beli motor murah, lebih gembira daripada ada tawaran-tawaran sholat, tawaran keluar fisabilillah. Ini satu tanda kalau hati itu adalah sedang keras. Dan melembutkannya adalah dengan takut kepada Allah dan dengan gembira, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar yang diberikan kepada kita ini adalah anugerah iman dan Islam ini. Ketika orang itu iman dan Islam, baik dia ini kaya ataupun miskin, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, bagaimanapun keadaannya sebagai rakyat atau sebagai presiden, raja, perdana menteri atau apapun saja, ketika orang itu ada iman, maka kehidupannya menjadi indah sekali. Kehidupan dalam masa penantian menjadi raja-raja di surga Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Nabi mengatakan aneh, sungguh menakjubkan sekali keadaan-keadaan orang iman ini. Kalau dia dapat kesenangan-kesenangan, kalau dia dapat nikmat-nikmat, dia gembira, itu pun sudah meningkatkan derajat dia. Kalau dia sedang sedih, datang musibah, dia sabar, itu pun meningkatkan dia. Syukur, sabar, dapat masalah syukur, dapat musibah sabar. Semakin kaya, semakin banyak infaknya, banyak sedekahnya, semakin tinggi derajatnya. Semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin, semakin cepat masuk surga. Sakit-sakitan, semakin sakit, semakin banyak dosa yang berguguran dari tubuh dia. Bagaimanapun keadaannya, tidurnya, bangunnya, semuanya menyenangkan, baik semua untuk orang iman ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang iman itu baru mendengar Allahu Akbar, mendengar azan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang ketika mendengar azan dia menjawab Allahu Akbar. Maka Nabi mengatakan, fa inna kunna bi kulli harfin alfi darajah. Bagi kalian dalam setiap huruf ketika kalian menjawab azan, kalian mendapatkan 1.000.000 derajat. Ini baru Allahu Akbar itu sudah berapa derajat, berapa juta derajat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza lin-nisa fa kaifa lir-rajul. 1.000.000 derajat itu untuk perempuan ya Rasulullah, setiap huruf 1.000.000. Berapa pahala yang Allah sediakan untuk laki-laki ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, dhifani ya Umar, bagi laki-laki 2 kali lipatnya wahai Umar. 1 huruf mendapatkan 2.000.000 derajat. Ini hanya didapatkan ketika orang itu iman dan orang itu Islam. Ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, Nabi bersabda, barang siapa yang ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Saya puas Allah sebagai Tuhanku, Rasulullah sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku. Kata Nabi, sabda Nabi, barang siapa yang mengatakan seperti perkataan tadi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang, semuanya digugurkan, dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari 5 kali azan, sehari bisa menggugurkan dosa 5 kali. Sampai saking bersihnya tadi, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah azan dia doa,
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. Nabi mengatakan barang siapa yang setelah azan doa seperti itu, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, nanti di akhirat pada hari yang begitu menggentingkan sekali, nanti pasti akan saya syafaati dia nanti. Dikala hari-hari yang begitu mengerikan, hari yang begitu menggentingkan, ketika itu orang hanya bisa memikirkan dirinya masing-masing. Orang datang ditimbang amalnya satu per satu, sampai ada orang yang amalnya itu ditimbang, seumpama dia punya amal baik satu saja akan masuk surga, kurang satu. Maka dia sedih sekali, ya Allah, seumpama dulu saya amal baik satu lagi saya masuk surga ini, terus bagaimana ini? Dia bingung, nangis ketika itu. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, sekarang kamu saya izinkan, walaupun sudah di akhirat, kamu cari sana amal baik, gak apa-apa. Kalau ada orang yang mau memberi kamu amal baik sekarang, kamu minta sana. Benar ya Allah, benar, kamu cari amal baik sekarang. Maka dia langsung mendatangi orang tuanya. Ya, saya ini amalnya banyak, kurang satu saja sudah masuk surga. Saya minta amalan ayah diberikan kepada saya satu, sehingga kita bisa bareng-bareng di surga ya. Coba lihat catatan amal ayah ini. Maka oleh bapaknya, oleh ayahnya dikasih tahu catatan amalnya. Ternyata amal ayah itu banyak amalnya yang baik itu. Maka anaknya satu, ya saya minta amalan baik sehingga saya bisa masuk surga bersama-sama keluarga di akhirat nanti, di surga nanti. Maka ayahnya mengatakan, nak, amalan saya memang yang baik itu banyak, tapi saya khawatir nanti amalan baik saya yang saya berikan kepada kamu itu amalan baik yang paling menentukan, sehingga ketika saya berikan kepada kamu saya masuk neraka. Coba minta sana kepada ibumu saja. Datang kepada ibunya, bu, saya minta amal baik satu saja. Ibunya mengatakan dengan jawaban yang sama, nak, saya khawatir yang saya berikan kepada kamu itu yang paling menentukan. Nanti saya berikan saya masuk neraka. Coba minta kepada anakmu saja sana. Datang kepada anaknya jawab sama, enggak mau lagi. Datang kepada istrinya, enggak mau. Datang kepada saudaranya, enggak mau. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika hari seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari temannya, lari dari anaknya, hari yang begitu menggentingkan, orang ketika itu hanya bisa mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, dan diriku. Ketika itu dia bingung kesana kemari, dah ternyata ini hari kiamat, nggak ada yang mau ngasih amal saya ternyata. Dah putus asa dia tadi. Ketika dia putus asa, maka tiba-tiba datang orang, ditegur tadi, Tuan, kenapa saya lihat Tuhan tuh muter-muter seperti orang bingung, ada apa? Ini loh Pak, saya itu amal saya ketika ditimbang kurang satu, saya bisa masuk surga. Kemudian Allah izinkan saya untuk suruh mencari amalan. Saya cari kemana, kesana kemari, ayah saya, ibu saya, suami istri saya, yang lain semuanya. Yang dulu saya nafkahi, yang dulu bareng terus ketika di dunia, tapi sekarang itu loh ngasih amalan satu aja nggak mau. Sudah gimana lagi, sudah masuk neraka aja kalau begitu saya. Maka orang tadi mengatakan, Tuhan, sudah kamu saya kasih amalan saya. Loh, kamu kok mau ngasih amalan itu ada apa?
Ayah saya aja nggak mau ngasih amalan saya, kok kamu kok mau tuh, kenapa? Ini loh, catatan amal saya itu merah semuanya, semua buruk, yang baik cuma satu. Kalau saya sudah jelas neraka, sudah yang baik saya kasih kamu aja lah, biar kamu masuk surga. Maka dia datang tadi ke tempat penimbangan amal dengan wajah gembira. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kamu dapat amalan dari mana? Ya Allah, saya dapat amalan dari fulan bin fulan itu ya Allah. Orangnya suruh sini. Maka dia datang ke penimbangan amal. Wahai fulan, kenapa kamu memberikan amal baik kamu kepada dia? Bukankah hari ini itu adalah hari yang paling menggentingkan, paling orang-orang membutuhkan amalan? Kenapa kamu berikan amalan kamu kepada dia, wahai fulan? Ya Allah, saya nilai dia itu kasihan sekali, muter nyari amal nggak ada yang mau. Maka saya beri amalan saya yang satu, dan amalan saya itu sudah banyak merahnya, yang hijau cuma satu aja, sudah biar untuk dia aja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, saya ini lebih sayang kepada hambaku daripada kamu. Sudah, kalian berdua sekarang berangkat ke surga semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kegentingan yang begitu sangat ketika itu akhlak yang baik pun masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat yang lain diceritakan, ada orang itu amalannya ditimbang, ternyata amalan baiknya itu lebih banyak. Amalan baiknya itu lebih banyak. Maka diputuskan, sudah, kamu sekarang masuk surga. Ketika dia berangkat mau masuk surga, dipegang oleh malaikat. Tuhan, maaf ya Tuhan, tadi ada satu amalan yang belum dihitung, ketinggalan satu, belum ditimbang. Mohon Tuhan kembali lagi ke tempat penimbangan amal. Lah, yang satu itu baik atau buruk? Buruk Tuhan, tapi cuma satu. Ya, akhirnya dia kembali ke tempat penimbangan amal. Maka diletakkan tadi di tempat penimbangan amal yang buruk, diletakkan satu kertas. Ketika diletakkan, maka seperti ada gunung yang dijatuhkan. Langsung amalan buruk itu lebih berat daripada baiknya. Masya Allah, ini amalan apa ini? Satu amalan bisa menghabiskan seluruh kebaikan saya, ini amalan apa ini? Maka dia datangi tadi timbangan amal, dia lihat, dia balik tadi kertas tadi, ternyata tulisannya, Tuhan, kamu telah pernah mengatakan kepada orang tuamu. Sekali dia mengatakan kepada orang tuanya, itu satu amalan buruknya tadi menghabiskan, mengalahkan seluruh amal baiknya tadi. Itu sekali, kalau setiap hari bagaimana? Maka langsung dipegang, diborgol, diseret ke neraka orang tadi. Dia nangis, ditarik malaikat tadi, nangis, ditarik ke neraka. Sampai di depan pintu neraka, orang tadi mengatakan kepada malaikat, Tuhan, kembalikan saya ke timbangan amal. Maka malaikat tadi mengatakan, kamu sudah jelas ahli neraka, sudah disetempel ahli neraka, kenapa mau kembali lagi? Enggak, saya mohon sekali saja kembalikan saya ke timbangan amal. Ada urusan apa? Sudah, saya mohon kembalikan saya ke timbangan amal. Maka benar, oleh malaikat tadi ditarik, dikembalikan ke timbangan amal. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kenapa kamu kembali lagi? Kenapa kamu kembali lagi? Bukankah kamu sudah jelas ahli neraka? Ya Allah, benar saya ini ahli neraka ya Allah. Saya kesini bukan untuk apa-apa ya Allah. Tadi saya ketika diseret ke neraka tadi ya Allah, saya itu melihat ayah saya, orang tua saya itu juga diseret ke neraka ternyata bareng dengan saya. Maka saya di dunia dulu tuh sudah banyak berbuat buruk kepada beliau ya Allah. Sekarang saya minta ya Allah,
seluruh siksa-siksa yang kau beban dia, kau berikan kepada dia, sekarang berikan kepada saya saja ya Allah, biar dia masuk surga. Sekarang saya ingin berbakti kepada beliau, seluruh siksa timbangkan kepada saya, biar saya yang di neraka, biar dia yang di surga. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, saya lebih sayang kepada hambaku daripada kamu. Sudah kamu, orang tuamu berangkat ke surga sana. Akhlak tadi sampai di akhirat pun masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Ada orang yang ditimbang catatan amalnya tadi, ternyata buruknya lebih banyak. Ternyata buruknya lebih banyak. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, sudah catatan amal kamu, timbangan kamu masih banyak yang berat, sudah masih banyak berat yang buruk, sudah sekarang kamu ke neraka. Maka dia berangkat ke neraka. Ketika dia berangkat, dia diam, gak mau jalan. Kemudian dia membalikkan badannya menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari neraka tadi. Kemudian dia berpaling kepada neraka tadi, gak mau masuk neraka. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kenapa kamu berpaling gak mau ke neraka? Bukankah sudah jelas kamu tuh amal buruknya banyak, sudah jelas ahli neraka, kenapa engkau ketika saya perintahkan gak mau masuk neraka? Maka dia mengatakan, ya Allah, saya ini tidak terbayang dalam otak saya ini engkau akan perlakukan saya seperti ini. Dulu ketika di dunia saya itu punya harapan, punya husnudzon, punya perasaan engkau tuh sayang dengan saya ya Allah. Engkau tidak akan tega masukkan saya ke neraka ya Allah. Kenapa sekarang saya dimasukkan neraka ya Allah? Bukankah engkau berfirman, ana inda dhanni abdi bi, saya itu menurut persangkaan hambaku kepada aku ya, pada aku. Dan dulu saya selalu menyangka baik kepada engkau, engkau pasti akan masukkan saya ke surga. Kenapa engkau berbuat seperti ini kepada saya ya Allah? Maka Allah berfirman, persangkaanmu benar. Sudah, kalau kau memang menyangka baik kepada saya, sudah kamu masuk surga sana saja. Ketika di dunia dia punya perasaan, ya Allah, masa engkau tega masukkan saya ke neraka, itu pun sudah bisa membuat dia masuk surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah tingginya nilainya syukur, nilainya akhlak. Dan termasuk akhlak yang terbaik, kita ajak hamba-hamba Allah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah tadi. Maka yang siap meluangkan waktu 4 bulan 40 hari, berapa hari saja kita berdiri untuk memikirkan umat ini sehingga bisa menggembirakan yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 bulan 40 hari tambah masa silakan berdiri.